bimbingan konseling, atau ya BK. Dengar kata itu, apa yang langsung kebayang? Mungkin sebuah ruangan khusus di sekolah kan? Tapi, apa sih sebenarnya peran mereka? Sering banget loh kita salah paham. Yuk kita luruskan bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak kamu ngerasa bingung banget mau milih jurusan apa? Atau mungkin ngerasa ada masalah yang bikin kamu jadi susah buat belajar? Nah, perasaan kayak tersesat di tengah jalan ini ternyata wajar banget loh, hampir semua siswa pernah ngalamin. Dan justru karena itu, sekolah punya semacam sistem pendukung yang emang dirancang khusus buat ngatasin hal-hal kayak gitu. Inilah dia, bimbingan dan konseling atau BK. Mereka lah bisa dibilang garda terdepan yang siap bantu kita. Oke, biar lebih paham, kita coba bedah satu-satu ya dari dua kata kuncinya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Bimbingan. Coba bayangin, ini kayak peta buat perjalanan pendidikan kamu. Jadi bimbingan itu intinya adalah proses ngasih arahan atau petunjuk. Tujuannya simple banget kok, bantu kita biar lebih kenal sama diri sendiri, sama lingkungan kita juga. Tujuannya, ya supaya kita bisa berkembang semaksimal mungkin. Biar gampang, bayangin aja bimbingan itu kayak tour guide atau pemandu wisata. Dia nggak akan menerin mobil kamu yang mogok, tapi dia bakal nunjukin peta, ngasih tahu tempat-tempat penting di sana, dan bantu kamu ngerencanain rute terbaik. Jadi fokusnya itu lebih ke pencegahan dan pengembangan. Nah, sekarang kita geser ke kata yang kedua, konseling. Kalau tadi bimbingan itu ibarat pemandu wisata, terus konseling itu apa dong? Nah, ini dia nih yang bikin bedanya jadi jelas banget. Bedanya kelihatan banget. Konseling itu jauh lebih fokus, lebih personal. Ini prosesnya tatap muka, ada obrolan dua arah yang mendalam. Dan tujuannya pun spesifik, ngebantu seseorang buat ngelewatin masalah tertentu yang lagi dihadapi. Disinilah analogi mekanik jadi pas banget. Coba pikirin, kamu kan datang ke bengkel bukan buat ngerencanain rute liburan kan? Tapi kamu datang pas ada masalah spesifik sama kendaraanmu. Nah, itulah konseling. Sifatnya itu memperbaiki atau kuratif. Oke, jadi sekarang kita udah punya dua gambaran nih, si pemandu wisata sama si mekanik. Yuk kita jajarin keduanya biar makin kelihatan bedanya di mana. Jadi jelas ya bedanya, bimbingan itu fokusnya lebih umum, seringkali bisa buat kelompok, dan tujuannya lebih ke ngasih arahan. Nah kalau konseling, itu fokusnya spesifik banget, biasanya satu-satu, dan tujuannya buat mecahin masalah. Atau kalau mau disederhanain lagi, gini aja. Bimbingan itu lebih umum, sifatnya preventif. Kalau konseling itu lebih spesifik dan mendalam, sifatnya kuratif atau penyelesaian. Dua-duanya penting banget perannya. Oke, kita udah tahu bedanya. Tapi, terus kenapa? Kenapa ini semua penting banget ada di sekolah? Apa sih dampaknya buat siswa sehari-hari? Cobanya, karena perannya itu luas banget. Coba deh lihat, BK itu bantu siswa buat pertama, paham sama diri sendiri. Terus bantu ngembangin potensi yang kita punya. Kalau ada masalah, mereka bantu kita ngatasin. Bahkan sampai bantu ngerencanain masa depan. Dan biar kita bisa gampang beradaptasi sama lingkungan sekolah. Ini benar-benar sistem dukungan yang lengkap banget. Dan ini nih, mungkin poin yang paling penting dari semuanya. BK itu bukan cuma buat siswa yang dicap bermasalah ya. Sama sekali bukan. Ini adalah fasilitas untuk semua siswa. Tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat ngebantu setiap individu biar bisa mencapai potensi maksimalnya. Jadi, intinya apa? Gini, bimbingan dan konseling itu adalah dua alat yang berbeda, tapi tujuannya sama-sama kuat, yaitu kesuksesan kamu. Yang satu adalah peta, yang satunya lagi mekanik. Keduanya kerja bareng buat mastiin perjalanan pendidikan kita semua lancar. Nah, sekarang coba kita bayangin sama-sama. Gimana ya jadinya kalau setiap siswa itu punya pemandu yang tepat dan juga mekanik yang andal untuk perjalanan pendidikan mereka? Kira-kira potensi sebesar apa yang bisa kita buka kalau semua merasa benar-benar didukung?